warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di sore hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting, ya, permasalahan yang akan dihadapi oleh setiap laki-laki dan juga wanita. Berbeda dengan perkara-perkara yang lain dari perkara agama, yang terkadang ada sebagian yang mempraktekannya dan ada sebagian yang tidak mempraktekannya. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang permasalahan di dalam rumah tangga, ada satu kaidah yang cukup populer di kalangan para ulama, di mana mereka berkata, inna dina mabniun alal masalih wa takmiluha wa daril mafasid wa taqliluha. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itulah agama yang membuka pintu-pintu kebaikan, ya, dan untuk menyempurnakan kebaikan itu sendiri. Dan begitu juga agama yang Allah datangkan kepada kita adalah untuk menutup pintu-pintu kejelekan dan mengurangi dari kejelekan itu sendiri, sehingga tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan kepada kita kecuali itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Maka siapa yang seseorang mempraktekkan Islam dalam kehidupannya, maka dia akan bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak mempraktekkan Islam dalam kehidupannya, sejauh mana dia meninggalkan Islam, maka sejauh itu pula ya malapetaka yang akan dia dapatkan dalam hidupnya tersebut. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang hikmahnya Allah dalam mensyariatkan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecondongan kalian kepada pasangan kalian supaya kalian bisa mendapatkan kehidupan yang rahmat, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Namun terkadang yang jadi permasalahan, ya, ada orang yang mereka menikah, yang mana hidupnya itu lebih bahagia sebelum dia nikah daripada setelah dia menikah. Iya, hidupnya itu lebih tenang sebelum dia menikah daripada setelah dia menikah. Maka kita mengatakan syariat Allah tidak akan pernah salah. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak keliru. Akan tetapi yang menjalankan ibadah itu yang tidak melihat dari rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ketika permasalahan pernikahan adalah ibadah yang paling panjang dan lama, maka tentunya masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang melakukan ibadah ini juga akan beraneka ragam bentuknya dan juga akan lama. Ya, kalau kita naik haji, ya, ibadah haji itu dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti permasalahan yang akan kita hadapi dalam masalah haji hanya sebatas hari itu. Begitu juga kita berpuasa. Ya, berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, maka permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi yang keterkaitan dengan puasa, ya, selama 30 hari tersebut. Tetapi ketika dalam pernikahan, ya,
tidak hanya 1 hari 2 hari. Permasalahannya selama kita hidup dan tinggal dengan pasangan kita, maka disitulah seseorang akan bisa, ya, atau disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan, atau dia akan mendapatkan apa, ya, kegelisahan atau yang semisalnya. Maka itu tergantung bagaimana dia menjalani kehidupan rumah tangganya. Nah, sebelum kita berbicara yang terlalu jauh, bagaimana parenting agar seorang suami bisa memposisikan dirinya sebagai seorang suami yang baik dalam rumah tangga, begitu juga sebaliknya bagaimana seorang istri memposisikan dirinya sebagai istri yang baik dalam rumah tangga, ada satu hal dan ada satu masalah yang perlu untuk kita ketahui sebelum kita berbicara dalam bab-bab yang lainnya. Tapi sebelum saya baca, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyadari itu adalah sebuah ibadah, ya, tidak ada ibadah yang mana seseorang terkadang mendapatkan kenikmatan dia dapat pahala, ya, nikmat dapat pahala. Ya, dalam pernikahan seseorang mendatangi istrinya, berjima dengan istrinya, ya, ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang, dapat pahala lagi. Kan seperti itu. Senyum sama istri dapat pahala, bercanda dengan istri dapat pahala. Ya, hampir semua hal-hal yang dilakukan oleh seseorang dalam pernikahannya itu akan menghasilkan pahala. Maka hati-hati ketika ini merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, kemudian seseorang tidak dimudahkan untuk nikah, ini bahaya ini. Ya, ini kan ibadah yang mulia kan, ibadah yang agung, ibadah yang setiap hari dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kita dipersulit oleh Allah untuk mendapatkan pahala di sini. Ya, makanya yang belum menikah harus sering-sering banyak istighfar. Ya, kenapa saya tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempraktekkan ibadah ini? Apakah yang memang dia belum menikah sama sekali, atau yang sudah pernah menikah, istrinya meninggal, nggak menikah, harus banyak-banyak istighfar. Ya, karena terkadang seseorang itu terhalangi berbuat kebaikan, ada dosa yang dilakukan. Maka di situ kita perlu istighfar. Nggak cocok-cocok, kesana nggak cocok, sini nggak cocok, lihat orang Sunda nggak cocok, lihat orang Jawa nggak cocok, lihat Sulawesi nggak cocok, lihat orang Kalimantan nggak cocok, lihat orang Padang nggak cocok, lihat orang Sumatera nggak cocok, semua nggak ada yang cocok. Ya, ini pertama yang harus kita perbaiki, apa? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang ketika diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan bagi dia untuk berbuat ibadah, untuk melakukan kebaikan atau ibadah. Tapi seseorang ketika dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala persulit dia untuk beribadah kepadanya. Dan ini adalah ibadah yang paling panjang, ibadah yang paling nikmat di antara ibadah-ibadah yang ada, dan Allah tidak memberikan kepada kita kemudahan. Jadi harus banyak istighfar. Baik, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan sesungguhnya Rabbku, faqultu astaghfiru, aku berkata beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian keturunan, Allah akan memberikan kepada kalian buah-buahan, Allah akan berikan kepada kalian rezeki. Ya, dan ini sebuah rezeki yang harus kita dapatkan dengan cara beristighfar sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya baca tadi. Nah, sekarang sebelum kita berbicara lebih jauh seperti yang saya singgung tadi, maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang paling besar dan sebab yang paling utama ia akan membuat hubungan rumah tangga itu bahagia, sakinah dan mawaddah, yaitu dari sisi min nahiyati diniyah. Jadi sebelum kita berbicara dari sisi hubungan suami dan istri dari sisi hubungan dunia, kita berbicara dulu dari sisi hubungan diniyah, karena ini merupakan perkara yang paling penting. Tapi disebutkan oleh Syekh di sini, wahiyya aham nahiyatain, dan sisi perkara diniyah agama adalah sisi yang paling penting yang seseorang harus menjalani
ya pernikahannya. Apa sisi diniyahnya? Yang pertama, atamassaku bidinina al-hanif. Seseorang berpegang teguh di atas agama yang lurus. Si laki-lakinya dia berpegang di atas agama, dan si perempuannya juga berpegang di atas agama. Wal muhafadzatu alaih, dan dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ahammuha, dan ini yang paling penting yang perlu untuk diketahui. Ala qadri tamassukihi bidinihi wa ta'alimihi allati tajlibu as-sa'adah limar wa liman hawlahu fahasin alaqatak ma'allah tuhsin alaqatuka ma'an nas. Iya, kata Syekh rahimahullahu taala wa hafizah, sejauh mana engkau berpegang di atas agamamu, ya, sejauh mana engkau mempraktekkan agama dalam rumah tanggamu, maka sejauh itu pula kebahagiaan yang kau dapatkan dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka kita dapatkan manusia yang paling bahagia di muka bumi ini di dalam mereka berumah tangga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa puncak kebahagiaannya Rasulullah? Apakah karena beliau punya harta yang banyak? Apakah beliau punya rumah yang besar? Tidak. Puncak kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi manusia yang paling bahagia dalam berumah tangga, sampai-sampai beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga buat diriku, karena beliau adalah orang yang paling kuat berpegang di atas agama, paling kuat, paling mengetahui Allah. Ana a'lamukum billah, saya orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Kalau seandainya ujian-ujian dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu ditimpahkan kepada kita, ya, mungkin sehari bisa 3 kali kita cerai. Ya, saya ulangi kembali, kalau ujian-ujian yang didapatkan oleh Nabi dalam beliau berumah tangga ditimpahkan kepada kita, ya, mungkin kita setiap hari, ya kan, akan ribut dalam rumah tangga kita. Ya, kita satu istri saja ribut setiap hari. Bayangkan kalau punya istri lebih dari 1. Kan seperti itu. Nabi istrinya 9, tapi beliau berkata baiti jannati. Apa kekuatan Rasulullah? Kekuatan Nabi SAW, kuatnya beliau berpegang di atas agama. Maka kata Syekh rahimahullahu taala di sini, fahasin alaqatak ma'allah, perbaiki hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan engkau dengan manusia, dan Allah akan mendatangkan kepada engkau kebahagiaan. Ya, manusia itu apakah istrimu, apakah anak-anakmu, apakah mertuamu, apakah temanmu, apakah tetanggamu, apakah itu teman relasi bisnismu, itu semuanya akan dijaga oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah ketika seseorang berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ihfadillah." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Iya, suami dan istri, para hadirin dan hadirat, dia tidak akan mampu bisa mengontrol istrinya 24 jam. Si istri juga nggak mampu mengontrol istri suaminya berapa? 24 jam. Si istri suami punya pekerjaan, punya aktivitas yang dia akan bertemu dengan A, bertemu dengan B, bertemu dengan C. Apakah itu laki-laki ataukah perempuan? Begitu juga si istri tidak akan mungkin dikontrol oleh suaminya. Bisa saja dia buat ini, buat ini, buat ini, dan buat itu. Nah, ketika kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol orang yang itu menjadi pasangan kita, maka solusi yang paling baik, solusi yang paling benar, masing-masing di antara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang di atas syariat Allah. Ya, si suami tidak akan mungkin selingkuh. Selingkuh yang bentuknya ya selingkuh ya, bukan poligami. Bedakan selingkuh dengan poligami.
Ya, jadi jangan disamakan, dia sudah selingkuh. Padahal nikahnya nikah yang syar'i, itu bukan selingkuh namanya. Itu pernikahan. Makanya kadang-kadang para hadirin, syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia, ketika perkara-perkaranya adalah perkara yang bangkai, kalimatnya dibuat baik-baik. Tapi ketika perkaranya adalah syar'i, dibuat jelek bahasanya. Kan begitu? Pelacur, ya diganti nama PSK, pekerja kok dia. Kan begitu? Riba diganti apa? Bunga. Bunga orang udah tahu sekarang bunga riba bagi hasil. Iya, jadi yang jelek-jelek dibuat nama apa? Bagus. Tapi yang bagus, yang syariat, yang mulia diganti nama dengan selingkuh. Kan begitu? Dia nikah dengan nikah yang syar'i, yang dihalalkan oleh pemilik jagat raya alam semesta ini, dinamakan selingkuh. Wanita yang suci yang dinikahkan dengan ya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam disebut pelakor. Kan jelek sekali namanya. Tapi namun kita nggak fokus dengan poligaminya, kita fokus dengan selingkuh yang benar selingkuh. Kenapa ini bisa terjadi? Coba si suami memiliki rasa takut kepada Allah, jangankan tuh bergandeng tangan, berjalan bersama. Iya, dia telah diikat oleh Allah dalam syariatnya, melihat wanita yang nggak boleh dia lihat, nggak dibenarkan. Dia akan takut kepada Allah, bukan takut sama istri. Kalau takut sama istri, ya istri nggak bersama kita 24 jam. Kalau jalan sama istri nunduk pandangan. Jadi kalau nggak ada istri, kiri kanan. Nah, ini takutnya sama istri, maka ini tidak akan kekal, ini tidak akan abadi. Begitu juga si istri, ketika suaminya pergi keluar kota atau bekerja tidak di rumah, dan dia tinggal di rumah, dia tidak akan pernah memasukkan siapapun ke rumahnya. Apakah memasukkan secara online ataukah secara offline? Ya, dia tidak akan pernah mau berkomunikasi yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya, kecuali hal-hal yang sangat penting yang memang harus dilakukan. Karena dia tahu bahwasanya fitnah ini fitnah. Perempuan menjadi fitnah buat laki-laki, laki-laki kan menjadi fitnah buat perempuan. Jadi ada rasa takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjaga hubungan rumah tangga tadi. Bisa difahami? Tapi kalau seandainya si istri terlalu cemburu sama si suami terlalu cemburu dengan istrinya, sehingga dia curiga kemanapun gerak-gerik suaminya atau gerak-gerik istrinya, wallahi ini tidak akan memberi kebahagiaan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu akan menjadi neraka buat kita. Ya, kalau seandainya seseorang diuji oleh Allah, ya, ketika dia haji, dijanjikan misalnya hajinya tendanya cuman beberapa meter dari tempat lempar jamarat, tiba-tiba digeser jadi 5 kilo sana. Berat kan? Berat, cuman 5 hari saja, nggak lama. Kemudian udah selesai dia. Kan seperti itu. Tetapi kalau dalam urusan rumah tangga yang membuat kita tidak bahagia, itu bukan 5 hari, terus menerus. Ya, jadi cemburu yang berlebihan itu tidak akan memberikan solusi yang terbaik. Kita akan dibuat selalu curiga, kita akan dibuat selalu tidak tenang. Ya, makanya ada seorang ulama salaf, ketika dia menikahkan anak perempuannya, dia berkata, ya, hati-hati engkau dengan cemburu, karena cemburu yang berlebihan itu akan mengantarkan kepada perceraian. Itu di awal pernikahan, karena tabiatnya manusia, tabiatnya seorang wanita. Makanya Ummu Salamah ketika dilamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara alasan yang dikemukakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, saya adalah wanita yang pencemburu, sehingga saya khawatir tidak bisa menjadi istri yang baik kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah rasa cemburu dari Ummu Salamah. Kalau seandainya cemburu itu mutlak adalah hal yang baik, maka Nabi tidak akan berdoa kepada Allah agar dihilangkan rasa cemburu dari Ummu Salamah. Akan tetapi karena itu perkara yang tidak baik dalam rumah tangga, ketika cemburu berlebihan, makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Jadi itu bukan hal yang baik, dikontrol suaminya kemana pergi, sama siapa, HP-nya diperiksa setiap hari.
Ya, akan tetapi tanamkan rasa takut kepada Allah. Ya, istri tanamkan rasa takut kepada Allah, si suami tanamkan rasa takut kepada Allah. Ya, maka kemanapun dia pergi, dia tidak akan berbuat sesuatu yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benci dengan seperti ini. Allah melihat apa yang saya lakukan, Allah melihat apa yang saya bicarakan, Allah mendengar apa yang terbesit dalam hati saya. Dia tidak melakukan itu semuanya, dia akan menjaga. Ya, maka disinilah harus dibingkai rumah tangga untuk terus menguatkan ketakwaan. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada acara mau ke mall, kemudian bersambung dengan kemudian bertabrakan dengan kajian, istri jangan pilih mall, milih kajian. Karena ini untuk memupuk keimanan, untuk memupuk ketakwaan. Kalau pergi ke mall, yang jelas uangnya sudah hilang habis. Ya, dan juga mengurangi menurunkan iman. Kan seperti itu. Nah, jadi ini hal yang penting. Maka juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika ada dua orang yang mereka saling bermusuhan, maka ketahuilah satu di antara mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada cekcok dalam rumah tangga, ketika ada nyamanan dalam rumah tangga, maka bisa saja satu di antara mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita harus memperbanyak beristighfar kepada Allah. Kita harus segera memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang seseorang beramal soleh, mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dari kalangan laki-laki ataukah dari kalangan perempuan, maka dia adalah orang-orang yang mukmin, kata Allah. Syahidnya apa? Syahidnya kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Ini janji Allah, janji yang memiliki zat yang memiliki jagat raya alam semesta ini, janji dari zat yang memiliki hati manusia, dan janji dari zat yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Ya, kehidupan yang bahagia. Apakah kehidupan rumah tangganya? Apakah kehidupan masyarakatnya? Apakah kehidupan dalam lingkungan kerjanya? Ataukah kehidupan yang lebih luas dalam bermasyarakat? Allah akan memberikan jaminan. Berarti ketika tidak ada kebahagiaan yang kita tidak dapatkan dalam kehidupan kita, maka berarti ada yang salah dari amalan soleh kita, ada yang salah dari hubungan kita dengan Allah, ada yang keliru dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan cari psikiater dulu, jangan mencari psikolog dulu, tapi cari waktu untuk kita bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Kemudian kata Syekh rahimahullah, fid dunya bil qanaati was sa'adati war rizq al halal. Di dunia Allah akan berikan kepadanya qanaah, Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan, Allah akan berikan kepadanya rezeki. Thumma qala wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia dia diberikan kebahagiaan hidup yang baik, dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan pahala, dengan balasan yang paling baik, dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka lakukan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Ka'ab Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah memberikan wasiat kepada sahabatnya. Di antara wasiat yang beliau sebutkan, ketahuilah bahwasannya kalau seandainya jarak antara surga dan neraka itu digambarkan, kalau seandainya jarak antara neraka dengan diriku di antara utara dan antara timur dan barat, dan seandainya dilepaskan hijab, maka yang di timur tersebut akan merasakan panasnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kata Ka'ab Malik, otaknya akan meleleh dan keluar dari hidungnya. Dan inti yang ingin beliau sampaikan, ya ibadallah,
ya beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih ringan dari azab Allah Subhanahu wa taala akan kalian dapatkan. Paham maksud saya? Jadi dengan kita taat sama Allah, dengan kita patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, itu jauh lebih ringan dari beban yang akan kita dapatkan hidup di dunia ini, dari segala permasalahan, dari segala malapetaka, dari segala kegelisahan, dan di akhirat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Paham gak maksudnya? Paham kan? Jadi saya ulangi kembali, seseorang dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan, menjaga larangan-larangan Allah, itu jauh lebih ringan dibandingkan dia bermaksiat kepada Allah dan kemudian dia mendapatkan malapetaka dalam kehidupannya di dunia sebelum di akhirat. Jadi kita punya dua pilihan ini. Pilihan yang pertama, kita taat sama Allah, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Pilihan yang kedua, kita bermaksiat kepada Allah, hidup kita kacau, hidup kita susah. Iya, nggak ada yang susah kok. Buktinya dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, dia nggak pernah baca Quran, hidupnya bahagia terus, hidupnya senang terus. Maka kita menjawab sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, masakin ahli dunia yakhrujuna minha wala atyab minha wala ya'lamu ma atyab minha. Sungguh sangat kasihan orang-orang yang mereka tinggal di dunia ini dalam keadaan dia tidak tahu apa yang paling nikmat di dunia ini. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa yang paling nikmat di dunia ini? Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa azab yang dia dapatkan? Azab yang dia dapatkan, dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang paling indah di muka bumi ini ketika seseorang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan bagaimana indahnya ketika seorang mukmin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan bagaimana indahnya seorang mukmin ketika membaca kalamullah. Dia tidak bisa merasakan bagaimana indahnya keheningan seorang mukmin ketika dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini azab. Ini azab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dengan dia tidak merasakan manisnya iman. Jadi orang yang berakal tinggal dia memilih perkara yang lebih ringan, taat dan patuh kepada Allah, tapi kebahagiaan dia dapatkan, daripada dia buat maksiat susah, sulit, kemudian efeknya lebih berat. Orang yang cerdas pasti dia akan ingin selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, dan itu jauh lebih ringan. Jelas ya? Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala, aslih sariratak yuslihullahu ala niyatak. Perbaikilah ya kesendirian engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada satupun manusia di denganmu. Ketika engkau bersendirian, perbaiki ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki apa yang nampak denganmu. Allah akan perbaiki hubunganmu dengan istrimu, dengan anakmu, dengan mertuamu, dan seterusnya. Wa aslih fima bainaka wa bainallah. Perbaikilah antara hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungan engkau dengan manusia. Baik, dan ucapan Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri ini adalah sebagai penguat, sebenarnya tidak bentuk penguat, sebagai penerang, itu mungkin bahasanya, sebagai bentuk penerangan ayat yang kita baca di atas. Karena tanpa ucapan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, kita sebagai seorang mukmin sudah yakin dengan apa yang Allah khabarkan. Jadi penerang ya, bukan penguat. Baik. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, beramallah engkau untuk akhiratmu, maka Allah akan mencukupi duniamu. Maka juallah duniamu untuk kamu mendapatkan akhiratmu. Ya, maka engkau akan mendapatkan keuntungan dua-duanya. Dunia engkau akan dapatkan, akhirat engkau akan dapatkan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal ia akan terwujudnya hubungan rumah tangga yang baik, apakah suami istri ataukah kita dengan anak-anak kita, yaitu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jangan hanya mengandalkan kepintarannya, jangan hanya mengandalkan kecerdasannya,
Jangan hanya mengandalkan hebatnya dia berkomunikasi dengan pasangan hidupnya. Itu semuanya tidak akan menjadi berfaedah, tidak akan bermanfaat kalau seandainya tidak datang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, maka kata Syekh di sini, doa ya sehingga dengannya akan mentahqiq, akan merealisasikan perkara-perkara yang sangat banyak dalam kehidupannya. Wasalahuna wasilahuna, dan dialah senjatanya kita untuk melawan kejelekan-kejelekan. Nabi dan Rasul, manusia yang paling baik di dalam mereka mengurusi rumah tangganya. Mereka adalah suami yang paling baik untuk istrinya. Mereka adalah ayah yang paling baik untuk anak-anaknya. Tetapi bersamaan dengan itu mereka tidak pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, hablana, berikan kepada kami dari istri-istri yang salehah, ya, dan juga keturunan-keturunan kami yang bisa menyejukkan mata kami, dan jadikanlah mereka sebagai pemimpin dalam agama ini. Kalau mereka membutuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya, maka tentunya kita yang bukan siapa-siapa, kita yang bukan nabi, kita bukan orang yang sempurna, maka di situ kita lebih butuh berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan untuk istri, kebahagiaan untuk anak-anak, dan dijadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang menyejukkan dan menyenangkan dalam kehidupan kita. Ya, karena diantara hal yang paling akan membuat seorang sengsara dalam hidupnya ketika dia tidak bahagia dalam rumah tangganya, itu sebenarnya karena itu ibadah yang panjang. Baik, maka di sini seseorang harus lebih bersemangat untuk merealisasikan apa yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga yang terkadang kita kurang menyadari, ya, tetapi ini sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Apa itu? Birrul walidain. Walaupun kita sudah menikah, walaupun kita sudah punya anak, berbakti dengan kedua orang tua ini merupakan sebab kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ridallah ma'ridul walidain. Ridhonya Allah itu bersama ridho kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho dengan kita, orang tua kita senang dengan kita, orang tua kita bahagia dengan kita, orang tua kita tidak terlepas lisannya mendoakan kebaikan untuk kita, Allah pasti sudah ridho dengan kita. Nah, kalau seandainya Allah telah ridho kepada kita, ini kekuatan yang paling besar. Ya, tidak akan ada satu kekuatan apapun, pelakor yang paling cantik sekalipun di dunia ini menggoda, ya, suami orang, mereka tidak akan mampu melakukannya karena Allah telah ridho dengan kita. Ya, ridhonya Allah dengan kita, Allah akan menjauhkan kita dari dosa, menjauhkan kita dari maksiat, menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa memberikan malapetaka dalam hidup kita. Ya, jangan sampai seseorang suami dia berumah tangga kemudian dia lupa dengan ibunya, dia lupa dengan ayahnya. Ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan, tetapi ini harus selalu dia jaga. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah, fahuma asasun sa'adah. Subhanallah, birrul walidain ini merupakan pondasi kebahagiaan, wa ra'su maliha, bahkan ini modal terbesar untuk kebahagiaan seseorang. Wa kama annaka turidu sa'ada fi nafsik wa fi usratik as'id baita waladik. Ya, kalau seandainya engkau menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan untuk dirimu, kebahagiaan untuk keluargamu, maka berilah kebahagiaan itu dulu kepada kedua orang tuamu.
Karena doa orang tua itu akan tembus ke langit ketujuh. Allah tidak akan menghijab antara doa seorang ayah ibu untuk anak-anaknya. Di malam hari dia akan bangun, ya Allah, jagalah anak perempuan saya, ya Allah. Berilah kepadanya suami yang baik, suami yang amanah, suami yang menjaga pandangannya, suami yang tidak gatal, ya, yang kemudian dia mengkhianati amanah. Begitu juga si istri, ya Allah, berikanlah ya menantu saya menjadi wanita yang solehah, wanita yang baik, yang dia selalu menjaga kehormatan suaminya, dan dia menjaga amanah suaminya, dan seterusnya. Kita lupa bab-bab seperti ini, ya. Dan koreksi kembali. Di antara hal-hal yang membuat kita tidak bahagia dalam rumah tangga, salah satunya ada yang salah hubungan kita dengan kedua orang tua kita, ya. Ada yang salah bakti kita dengan keduanya, maka carut marut hidup kita, ya. Dan tidak ada salah, bukan tidak ada salah, bahkan itu hal yang dianjurkan. Setiap kita ketemu orang tua kita, walaupun tanpa kita ingatkan, dia telah berdoa untuk kita, tanpa dia tulis di statusnya, dia akan doa untuk kita. Tapi dengan kita mengungkapkan, Umi, Abi, doakan saya supaya rumah tangga saya selalu baik, ya, selalu diberikan penjagaan oleh Allah, ya, semua menjadi kehidupan yang mawaddah sakinah, dan kami bisa menjaga anak-anak kami, mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh. Ya, inilah kekuatan yang paling terbesar para hadirin dan hadirat. Sebelum antum membeli rumah yang bagus untuk istri, sebelum antum memberikan pakaian yang bagus untuk istri, sebelum antum memberikan hal apapun kepada istri antum, karena juga sumber bahagia, tapi sumber kebahagiaan dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua dan menjaga baktinya kita dengan mereka, ini akan menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Bisa difahami, ya? Wal adillah fi hadza la tuhsa wa la ta'ud min al-syara' min al-waqi'. Ya, dan dalil-dalil tentang masalah ini tidak bisa dihitung, terlalu banyak. Dan secara kenyataan juga seperti itu. Ada seorang ulama salaf, walaupun konteksnya bukan konteks dalam rumah tangga. Di waktu itu ada seorang ulama, tiba-tiba di negerinya tersebut, di dekat dengan negerinya ada ulama yang memang dia ingin cari. Ada seorang guru yang memang dia tunggu-tunggu untuk mengambil ilmu darinya. Tapi sudah mulai dekat guru tersebut. Kemudian ibunya berkata, ya, engkau jangan berangkat, wahai anakku, engkau jangan berangkat, duduk bersamaku di sini. Ada sesuatu hal yang membuat ibunya tidak mengizinkan, bukan karena tidak setuju dengan ilmu agamanya, tapi ada sesuatu hal dari hal yang dibolehkan untuk melarang anak belajar. Akhirnya setelah ibunya meninggal, rahimahullah, ya, dia segera ingin bertemu dengan gurunya tadi, dan ternyata gurunya juga sudah meninggal. Diceritakan, disebutkan, walaupun dia tidak berguru dengan guru yang dia idolakan tersebut, tapi patuh dan taat dia dengan ibunya, Allah memberikan keberkahan kepadanya, diberikan jalan keluar yang lain untuk dia bisa mendapatkan ilmu yang semisal dengannya. Dan ini sesuatu yang nggak bisa dihitung dengan matematika kita, nggak logis matematika kita, betul nggak logis kan? Namun seorang yang beriman tidak menghitung dengan hitungan matematika. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keberkahan pada sesuatu, apapun kondisi tidak akan bisa mengurangi keberkahan tersebut. Di antara doa Nabi Allah Ibrahim ribuan tahun yang lalu, ya, secara logika Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk Mekah ini. Ya, beliau nggak berpikir ini doanya rugi nih, sepertinya ini gundul, padang pasir, gunung batu, mana buah. Namun Nabi Ibrahim tidak menghitung dengan matematika, beliau menghitung dengan keberkahan Allah. Allah mampu segalanya. Doa yang beliau panjatkan ribuan tahun yang lalu, kalau antum pergi ke Mekah dan melihat buah yang ada di Mekah, jauh lebih segar, jauh lebih banyak, lalu jauh lebih lezat dibandingkan buah yang ada di tempat kita yang banyak pohonnya. Ya, Allah datangkan dari mana walaupun sana nggak ada buah. Al-muhim, Allah sangat mudah untuk melakukannya. Ini konsep dalam kehidupan seseorang, jangan selalu menghitung dengan matematika,
tapi dia menghitung dengan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi jangan berpikir apa sih hubungannya berbakti sama orang tua bahagia dalam rumah tangga. Gak ada hubungan sama sekali. Oh jelas, ini sebuah hal yang keliru, karena ini hubungan sangat erat, hubungan sangat kuat, ya, seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi, ridallah maridul walidain. Begitu juga seorang istri, kalau kalian ingin bahagia dalam rumah tangga kalian, ya, kalau kalian ingin menjadi rumah tangga yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, wahai kaum wanita, jangan pernah kalian menghalangi suami kalian untuk berbuat baik kepada ibunya. Jangan kalian pernah menghalangi suami kalian berbuat baik kepada ayahnya, karena ini sumber kebahagiaan kalian. Tapi kalau Anda justru sebagai tokoh yang menghalangi ibunya, suami Anda berbuat baik kepada ibunya dan ayahnya, Andalah pengundang malapetaka dalam rumah tangga. Andalah pengundang kacau balau dalam rumah tangga. Karena kita butuh doa dari seorang ibu dan seorang ayah. Ya, makanya seperti yang saya sebutkan tadi, jangan hitung-hitungan matematika. Ini kalau dia bantu ibunya, terus gimana? SPP anak sudah naik, ini anak udah mulai sekolah semua. Ya, perlu baju seragam, perlu buku, perlu kendaraan, perlu ini, perlu itu. Anda nggak perlu menghitungkan itu dengan hitungan matematika Anda. Selama itu ibadah kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya selama tidak berlebihan, dorong suami Anda untuk dia berbakti dengan ibunya, berbakti dengan bapaknya. Ini sumber kebahagiaan. Jadi pahami? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hal yang selanjutnya adalah silatul arham, menyambung tali silaturahmi. Ini juga merupakan sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu ayyubsita lahu fi rizqihi aw yansha fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang seseorang ingin mendapatkan kelapangan daripada rezekinya, ya, rezeki itu tidak hanya mesti uang, tidak hanya mesti rupiah. Rezeki juga diantaranya adalah kebahagiaan punya istri yang soleh, punya suami yang soleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga di sini, Thanian, tadi kita sudah sebutkan min nihayatil ula, yaitu min nihayatid diniyah, dari sisi agama. Nah, sekarang kita berbicara min nahiyatil hayatul usriyah, dari bentuk kebahagiaan kekeluargaan. Ya, bagaimana cara seseorang agar rumah tangganya bahagia setelah dia melakukan, ya, min nahiyatul ula, yaitu dari sisi diniyah. Sekarang dari sisi usrah, dia dalam dia keseharian dalam rumah tangganya. Disebutkan di sini, la budda an na'lama annal baita la yakhlu minal masyakil. Ini konsep yang perlu diketahui, ya, bahwasannya kita harus mengetahui rumah tangga itu tidak akan pernah kosong dari permasalahan. Ini dari garis bawahi. Saya pikir kalau sudah ngaji, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, ya sudah menjadi ustadz atau menjadi guru, ya, saya pikir udah nggak ada masalah rumah tangga. Anda salah. Kalau Anda punya kaidah seperti ini, salah Anda. Karena suami Anda bukan malaikat. Kalau malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan dia akan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Iya, makanya muncul hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajarkan oleh beliau ketika orang baru melakukan akad. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Di antara mana yang disebutkan oleh para ulama,
barakallahu laka wa barakallahu alaik. Kalimat yang kedua, wa barakallahu alaik, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua ketika kalian diuji dengan ujian, ketika kalian diuji dengan cobaan, ketika kalian mendapatkan masalah dalam rumah tangga kalian. Itu dibaca, didoakan di awal pernikahan, yang pernikahan itu masih sangat indah di awalnya. Itu doa yang diajar oleh Nabi. Kenapa Nabi mendoakan dengan doa ini? Karena yang namanya rumah tangga, yang berkumpul di situ bukan malaikat dengan malaikat, tapi berkumpul di situ manusia dengan manusia, yang masing-masing punya kepala, yang masing-masing punya hawa nafsu, yang masing-masing punya keinginan, yang masing-masing punya ego. Ya, maka disinilah dibutuhkan apa? Doa, agar dia bisa diberikan keberkahan. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika ada sesuatu yang kau tidak sukai dari pasangan hidupmu, maka lihatlah kelebihan yang dia punya. Rasulullah nggak memerintahkan lihatlah kelebihan istri tetangga. Jangan lihat istri tetangga, jangan melihat juga istri teman, ya, jangan melihat istrinya adik kita, jangan melihat istri si fulan dan si alan. Rasulullah memerintahkan kita untuk melihat kelebihan yang dimiliki oleh istri kita. Nggak ada istri saya nggak punya kelebihan, nggak mungkin. Istri kamu nggak punya kelebihan. Kalau dia nggak punya kelebihan, ngapain kamu nikah dari awal? Pasti ada kelebihan yang dia miliki. Maka kelebihan inilah yang perlu untuk dimunculkan. Di sana ada satu hal yang perlu kita ketahui para hadirin. Sebuah permasalahan ya, yang kecil, ketika selalu dibicarakan, ketika selalu dibahas, ketika selalu diungkapkan, maka hal yang kecil itu akan menjadi besar. Dia punya masalah dengan pasangan hidupnya, masalah kecil, cerita sama kawannya, cerita sama si fulan, istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini. Itu setiap itu punya komentar macam-macam. Maka sebenarnya kita sendiri telah menjerumuskan diri kita dalam kehancuran. Dan itu bukan solusi, itu bukan kebaikan. Kebaikan Nabi yang khabarkan kepada kita bukan disuruh cerita sama orang, justru Rasulullah melarang. Tapi kata Rasulullah, lihat kebaikan yang lain yang dia punya. Jadi ketika itu diulang-ulang terus pada hadirin, antum cerita kepada semua orang. Pertama, antum sudah membuka aib antum sendiri. Ya, yang kedua apa? Antum telah membuat masalah yang kecil menjadi besar untuk antum sendiri. Begitu juga si perempuan, ketika dia melihat sesuatu kekurangan dari suaminya, jangan cerita sana cerita di sini, itu kan menjadi besar. Ketika sudah menjadi besar, semakin ada rasa kurang nyaman dia dengan pasangannya, maka disitulah akan menjadi permasalahan. Maka cukup antara kita dengan Allah. Ya Allah, saya punya istri, saya seperti ini ya Allah. Ya, seperti Rasulullah mendoakan Ummu Salamah, ya Allah jauhkanlah sifat cemburu dari Ummu Salamah. Ya Allah, istri saya adalah istri yang baik, istri yang solehah, tapi dia punya sifat yang seperti ini ya Allah. Bimbinglah dia ya Allah, didiklah dia ya Allah, berikan hidayahnya kepadanya ya Allah, bukakanlah hatinya ya Allah. Bagi seorang muslim itu adalah hal yang paling baik yang dia bisa lakukan. Nah begitu juga si istri, ketika ada hal yang tidak baik dari suaminya yang dia lihat kebaikannya dan dia mengadu kepada Allah apa yang kurang, maka itu akan mengecilkan sebuah masalah yang kecil menjadi hilang. Karena kalau kita akan memandang kekurangan, yang kekurangan itu sifatnya manusiawi. Beda halnya kalau kita punya istri, main jalan sama laki sana, jalan sama laki sini, main diskotik ke diskotik, mabuk, teler, nggak sholat, ya sudah, itu bukan yang baik untuk kita. Cuma ini sifatnya manusiawi. Ya, manusiawi, seorang manusia suka marah, suka emosi dan lain sebagainya. Walaupun kita nggak melegalkan, kita obati, ya. Namun kalau seandainya setiap ada kekurangan, kita coba cari pasangan yang lainnya sampai tua, kita akan menjomblo terus. Karena kita nggak akan pernah mendapatkan manusia yang sempurna, nggak mungkin. Ya, Anda menikah lagi, menceraikan ini karena masalah yang saya sebutkan tadi, beda hal dengan dia nggak sholat dan sebagainya ya. Dia nikah dengan perempuan lain, di situ dia akan rindu ya dengan istrinya yang pertama. Yang kelebihan yang dia punya pada istrinya yang pertama tidak ada pada istri yang kedua ini. Ya, itu pasti akan terjadi.
Makanya jangan pernah mengharapkan kesempurnaan di muka bumi ini, antum nggak pernah dapat. Jangan pernah antum mengharapkan semua yang antum inginkan akan dapat di dunia ini, nggak mungkin. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah SAW beliau berharap untuk bisa masuk ke Mekah. Ya, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, beliau nggak bisa masuk Mekah. Harapannya masuk Mekah, tapi nggak bisa masuk pulang. Harapan Rasulullah ketika meninggal Khadijah dan paman beliau Abu Talib, tekanan-tekanan musyrikin semakin kuat dihadapi oleh Nabi, sehingga beliau harapan pergi ke Taif untuk mendakwahkan penduduk Taif agar mereka bisa menerima Islam dan menguatkan Islam. Tetapi harapan Nabi tidak Nabi dapatkan, justru beliau diusir. Nah, kalau seandainya seorang Nabi dan Rasul ada harapan-harapan yang beliau inginkan tidak beliau dapatkan, apalagi kita yang manusia biasa. Ya, jadi bukan hanya Anda saja yang kecewa dengan hidup Anda, bukan hanya Anda saja yang kecewa dengan kekurangan istri Anda, bukan hanya Anda saja yang kecewa dengan suami Anda. Seluruh manusia di muka bumi ini yang dia punya suami, pasti ada hal yang dia kecewakan dari suaminya. Jadi bukan Anda sendiri, semua manusia seperti ini. Ya, beda halnya kalau sudah sifatnya dalam surga. Apa kata Allah dalam surga? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian dalam surga akan mendapatkan seluruh apapun yang kalian inginkan. Kalian gak pernah kecewa. Ingin ini pasti dapat, ingin ini pasti dapat. Bahkan sesuatu yang kita ekspektasinya misalnya 1 juta, yang kita dapatkan lebih dari itu. Itu surga. Kalau dunia ekspektasinya kadang 10, bisa dapat 10, kadang bisa dapat 5. Itulah dunia. Jelas? Maka ini prinsip di dalam kita membangun rumah tangga ini harus kita garis bawahi. Apa itu? An-na'lama la annal baita la yakhlu minal masyakil. Ya, ketahuilah bahwasanya rumah siapapun itu tidak akan kosong dari yang namanya masyakil, masalah-masalah. Bal hiya sunnatun kauniyatun, bahkan itu adalah sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta baitin nubuwati wa baiti imami su'ada sallallahu alaihi wasallam la yakhlu minal masyakil az-zawjiyyah wal usriyah. Bahkan rumahnya Nabi, rumahnya Imam Su'ada sallallahu alaihi wasallam tidak kosong, tidak bisa terhindar dari masyakil. Ya, mulai dari kecemburuan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri yang lainnya, kecemburuan yang sifatnya masih manusiawi. Ya, sebagaimana yang kita maklumi bersama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba ya ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim makanan untuk Rasulullah di rumah Aisyah. Kemudian Aisyah menepis makanan tersebut sampai pecah piringnya dan kemudian makanannya berhamburan. Masalah nggak kira-kira? Masalah. Ya, kemudian Rasulullah hanya berkata, ibu kalian sedang cemburu, ada masalah. Ya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dalam sebuah safar, tiba-tiba terdengar berita isu yang viral pada waktu itu, istri beliau yang sangat beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh telah berzina. Masalah atau tidak? Masalah. Ya, begitu juga dengan masalah, terkadang ada masalah ekonomi yang dihadapi oleh Nabi. Ya, tidak ada makanan di rumah beliau kecuali hanya air putih dan kurma saja. Bahkan pernah datang seorang wanita ke rumah Aisyah membawa 2 anak perempuannya, dalam keadaan perempuan tersebut sangat lapar, begitu juga kedua putrinya. Dan Aisyah tidak ada di rumah beliau kecuali hanya 1 butir kurma saja. Yang 1 butir kurma itu diberikan kepada wanita tadi. Bukan Aisyah pelit karena nggak punya makanan. Ada masalah dalam hidup beliau. Tapi bagaimana masalah itu beliau hadapi dengan takwa, beliau hadapi dengan cara yang terbaik, sehingga akan terlewat dalam keadaan baik pula. Jelas para hadirin? Wa fi
fi dzalika minal qisas ma yughni walakin likulli masyakin. Dan dalam perkara itu ada kisah-kisah yang tentunya sangat banyak sekali dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu untuk kita ketahui, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Itu yang perlu kita ketahui. Setiap masalah ada hilnya, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Tinggal kita memilih solusi tersebut dalam kehidupan kita. Nah, di antara solusi, di antara hal yang perlu kita ketahui para hadirin dan hadirat, husnul ikhtiar. Ya, kita harus benar-benar memilih dengan pilihan yang baik. Ketika seseorang ingin menikah, maka hendaknya dia menikah dengan seorang wanita yang salihah, dengan suami yang saleh. Ya, dan ini merupakan timbangan kesuksesan ya seseorang di dalam pernikahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahkan karena 4 perkara, karena hartanya, karena kecantikannya, karena agamanya. Ya, maka pilihlah yang paling kuat agamanya, maka itu akan memberikan keuntungan yang lebih untuk dirimu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wali seorang wanita, ya, idza atakum man tardawna dinahu, kalau seandainya mendatangi engkau seorang yang engkau ridhoi agamanya dan baik akhlaknya, maka nikahilah perempuanmu, maka nikahilah istrimu, anak perempuanmu. Ya, tapi masalahnya kami di sini sudah nikah semuanya. Apa solusinya? Apa solusinya? Ini istrinya sudah ada ini. Beda halnya kalau para pemuda yang belum punya istri. Ini masalahnya kami sudah punya istri, dulu belum tahu ngaji, belum paham seperti ini, yang penting cantik udah sikat. Ya, ternyata memang harus ada agamanya. Nah, ini sudah terjadi sekarang. Apa caranya? Apa caranya? Sabar, masya Allah. Asanta. Ya, caranya sabar. Seperti yang disebutkan di sini oleh Syekh, wa man fata hadal amr. Jadi kalau seandainya memang perkara ini sudah lewat, sudah berlalu, dan dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, ya, dan pada waktu itu dia tidak memilih, tidak punya pilihan yang sesuai dengan hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia memperbaiki apa yang telah dia miliki. Dia perbaiki. Ya, jangan hanya cerai. Iya, karena ketika seseorang bermudah-mudahan untuk cerai dengan ada masalah, maka dia sebenarnya sedang mempermainkan syariat Allah. Karena pernikahan itu diikat dengan kalimat yang suci yang datang dari langit ketujuh. Siapa yang mensyariatkan adanya ijab dan qabul? Allah. Iya, walaupun diucap oleh si wali, tapi yang mensyariatkan ini Allah. Berarti ketika kita bermain-main dengan kalimat ini, kita sedang bermainkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kita sudah punya ikatan, bukan teman. Kalau teman, ini temannya nggak asik, nggak seru, cari teman lain. Kan ngerti tuh? Ya, selama kita tidak memutus tali silaturahmi dengan dia, tapi teman akrab, saya cari temannya yang kurang cocok. Itu pertemanan, karena kita nggak ada ikat ijab dan qabul dengan pertemanan. Saya terima engkau sebagai teman saya dengan mas pertemanan sekian, nggak ada. Ya, makanya ketika ada orang yang berdua bertemanan, kemudian misalnya temannya sudah nggak ngajak kita kopi lagi, jangan baperan, karena kita nggak ada ikatan seperti ikatan pernikahan. Jadi biasa hari ini dalam tahun ini berteman dengan sebulan, besok udah cari teman yang lain, itu biasa, jangan baperan. Selama dia tidak memutus tali ya hubungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kabarnya gimana? Tapi kan pertemanan itu kan berubah-berubah. Tapi kalau istri yang kita sudah ikat dengan ijab dan qabul, kalau dia tidak asik, kalau dia tidak soleh, kalau dia tidak seru, maka tugas kita membuat dia menjadi soleh, membuat dia menjadi seru, membuat kita jadi asik. Itu tugasnya, karena sudah ada ikatan ijab dan qabul. Baik, jadi kalau belum terjadi, maka ini solusi yang diberikan oleh Nabi. Kalau sudah terjadi, ya sudah qadarullah, ya sudah, perbaiki apa yang sudah ada. Ya, jangan melihat
rumput tetangga itu lebih subur. Itu nggak subur, itu permainan syaitan yang menampakkan kepada kita seakan-akan itu baik, seakan-akan itu indah. Itu syaitan. Ya, kenapa saya katakan itu syaitan? Karena syaitan ketika seseorang itu belum menikah, ya, akan dibuat rapat. Banyak orang pacarannya 20 tahun. Setelah pernikahan yang sah 2 tahun sudah cerai. Kenapa dia bisa pacaran 20 tahun? Syaitan terus mengikatkan dia dengan hubungan yang haram. Ya, ketika dia terjadi pernikahan yang halal, yang itu akan menjadi ibadah untuk dia, syaitan apa? Berusaha untuk memisahkan. Ya, makanya akan beda orang kalau berjalan, kalau dia sudah suami istri dengan bukan suami istri, beda jalannya. Jalannya beda, naik motornya juga beda. Kalau belum nikah, naik motornya itu nggak ada space sedikit pun, angin pun nggak bisa masuk. Kamu gitu. Tapi kalau sudah ada nikah, ada renggang dia. Padahal sudah halal, ada renggangnya. Ya, begitu juga kalau berjalan. Ya, berjalan di pasar, berjalan di mall, kalau belum menikah, ya tangannya nggak bisa lepas nih. Tapi kalau sudah nikah, si suami di depan, istrinya di belakang. Begitulah permainan syaitan. Ya, permainan syaitan untuk memisahkan hubungan. Maka kita jangan sampai menjadikan syaitan itu menang di antara kita. Jelas ya? Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hal yang kedua, kajian kita sampai jam berapa? Sampai selesai. Ke sana berapa jam? Kalau ke Kebayoran berapa jam? 1 jam ya? Jadi jam berapa Bang? Oleh tol dekat ya. Jadi jam berapa Bang Dedi? Oh itu. Kalau jadwal awalnya sampai jam berapa? 5:15 selesai. Baik, saya baca sedikit lagi. Yang kedua, para hadirin dan hadirat yang sifatnya adalah ya bagaimana kita mengikat usrah rumah tangga, ibrazul janibul mahabbah, ya, seseorang menampakkan sisi cintanya dia kepada pasangannya. Ya, dia nampakkan kalau seandainya dia itu cinta dengan pasangannya. Ya, saya tidak ingin mengungkapkan itu, biarkan pelukan dalam hatiku kepadanya. Ya, ini bukan solusi. Nampakkan Anda cinta dengan dia, Anda sayang dengan dia, ungkapkan itu. Perempuan itu paling suka di apa? Dirangkai kalimat-kalimat yang indah. Ya, coba tanya sama istri, Dek, adik lebih senang abang sering mengucapkan kalimat cinta atau lebih suka sering dibawain makanan? Kira-kira mana yang dipilih? Mana yang dipilih kira-kira? Hah? Lebih sering dibawa makanan atau lebih sering diungkapkan kalimat cinta? Hah? Kasih duit. Nah, disebutkan di sini lima fi dzalika min is'adil habib. Ya, dan ini tentunya akan membuat apa? Kecintaan itu akan makin bertambah. Akan membuat kerukunan, akan membuat saling percaya. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Miqdam ibnu Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza habbu ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuh. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian mencintai saudaramu, maka kabarkan, umumkan, sampaikan kalau seandainya engkau mencintai dia. Nah, kalau seandainya pertemanan yang tidak ada ikatan ijab dan qabul seperti yang saya sebutkan tadi, ya, diperintahkan oleh Nabi untuk kita mengungkapkan cinta kita dengan dia, apalagi istri yang dia membutuhkan kasih sayang yang lebih. Tapi malu ya? Malu nggak? Kalau dulu sebelum nikah cinta, setelah nikah ta kan gitu. Ya, jadi ini hal yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam sebuah peperangan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah, kata Rasulullah. Istri saya Aisyah. Ya,
itu dengan perempuan. Kalau dengan laki-laki, bapaknya. Itu Rasulullah sampaikan. Mungkin kalau kita ente paling takut sama istri, mana-mana bilang cinta sama istri. Takut ente sama istri kan. Kan orang kadang punya tanggapan seperti itu kan. Tapi subhanallah, Rasulullah manusia yang paling perkasa, Rasulullah manusia yang paling hebat, paling kuat, beliau sampaikan kepada seluruh sahabatnya, orang yang paling saya cintai istri saya. Baik. Nah kemudian para hadirin yang ketiga, seseorang itu harus sering melupakan kesalahan dari pasangannya. Ya, si istri jangan dia mengungkit-ungkit kekurangan dan kesalahan istri suaminya yang sudah dikubur lama, yang sudah dia minta maaf dan lain sebagainya, kemudian diungkitkan setelah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Ini bukan hal yang baik. Begitu juga si istri, si suami, jangan pernah dia mengungkit-ungkit sebesar apapun kesalahan. Kalau memang sudah dibangun rumah tangga menjadi baik, dikubur dalam-dalam, jangan diungkit-ungkit. Bahkan kata Syekh di sini, wahwa sababur raisi fi jalbis sa'adati. Bahkan ini merupakan sebab yang terpenting di dalam mendapatkan kebahagiaan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ma yazalu taghaful aniz zalat min arqashimul qiram fa innan nasa majbuluna fi zalati wal akhta'. Ya karena memang manusia tidak lepas dari kesalahan, manusia tidak lepas dari kekurangan, manusia tidak lepas dari kekeliruan, maka di sini hal yang paling terpenting untuk kita melupakan itu semuanya. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 hal yang kita harus lebih sering mengingat, dan ada 2 hal yang kita harus lebih sering lupa. Apa 2 hal yang harus kita sering ingat? Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan orang lain kepada, yang sering kita ingat, kejelekan kita kepada orang lain. Ini 2 hal harus sering diingat. Apa itu? Kebaikan orang lain kepada kita dan kejelekan kita, harus sering ingat ya, kejelekan kita kepada orang lain. Ya, maka kita akan selalu bersyukur dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, dan terkhusus dengan istri kita. Ini perempuan, dulu dia tinggal dengan ibunya, dia tinggal dengan ayahnya, yang dia punya pembantu yang mengurusi dia, yang mengurusi kehidupan kesehariannya. Ada yang cuci baju, ada yang setrika baju, ada yang bersihkan rumahnya juga lebih bagus. Kemudian kita ambil dia, kita bawa ke rumah kita, yang rumahnya kita itu tidak sebagus rumah ibunya. Yang tadinya dia nggak pernah disuruh masak, sekarang masak. Yang dulunya nggak pernah cuci piring, sekarang cuci piring, cuci baju, setrika baju. Yang kemudian karena dia sudah berhubungan dengan kita, yang mana perempuan ketika sudah punya anak semakin gemuk, dia rela meninggalkan rumah orang tuanya, dia rela meninggalkan kenyamanan hidupnya dengan orang tuanya, pindah ke rumah kita dengan segala kekurangan. Ini kebaikan atau tidak? Nah, itu yang sering-sering kita ingat. Ya, ini harus sering-sering kita ingat agar apa? Agar kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, apa yang kedua harus sering kita ingat? Kejelekan kita kepada orang lain. Kejelekan, saya terlalu banyak berbuat jelek dengan istri saya terlalu banyak kekurangan dengan istri saya, sehingga kita akan berusaha untuk selalu apa? Memperbaiki diri. Tapi kalau yang sering kita ingat kebaikan kita dengan istri kita, atau kebaikan kita dengan orang yang di sekitar kita, maka kita akan pelit dengan berbuat kebaikan dan akan selalu menuntut apa? Hak dari orang lain. Saya sudah berbuat baik, mana kamu berbuat baiknya sama saya? Kok nggak ada? Baik, maka jangan dibalik. Dan 2 hal yang harus sering kita lupa, yaitu kejelekan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Ini harus sering kita lupa, supaya kita terus mengikat kebaikan dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam rumah tangga. 6. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena kertasnya terlalu banyak dan kajian kita sampai jam 5 lewat 15 menit.
Ya mungkin saya akan membaca beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Bismillah, Ustadz, ana mau bertanya, manakah yang harus saya pilih ketika ada ikhwan single untuk belum mengenal sunnah, atau ikhwan sudah mengenal sunnah tapi di poligami? Jazakallah khairan Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara hukum asal pernikahan, ya, seorang muslim itu sah menikah dengan seorang muslimah dari golongan manapun, selama tidak ada hal-hal yang membatalkan keislaman pada dirinya, dari kekufuran, dari kesyirikan. Ini hukum asalnya, dan saya harus menyebutkan ini hukum asal agar jangan terkesan dari sebagian orang mereka tidak mau menikah kecuali golongan mereka sendiri saja, nggak sah menurut mereka. Kita katakan sah, ya, boleh menikah dengan siapapun, seorang muslim dengan muslimah dari golongan manapun. Tetapi ketika seseorang mengkhawatirkan beda, ya, pemahaman dan lain sebagainya akan membuat permasalahan dalam rumah tangganya akan terlalu banyak, ya, maka dia menghindari sesuatu yang bisa memberikan mudarat dalam kehidupannya. Baik, ini yang pertama. Nah, yang kedua, seseorang boleh menikah dengan dinikahkan oleh seorang laki-laki pejaka yang belum menikah, dan boleh bagi dia menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya suami, punya istri, poligami. Secara hukum asal dua-duanya boleh. Secara hukum asal dua-duanya boleh, kecuali kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki itu lebih ditekankan menikah dengan perawan atau dengan janda. Iya, dengan perawan secara hukum asal. Tapi Rasulullah SAW banyak menikah dengan janda, maka ada maslahat yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka kita menjawab tergantung dia menimbang mana maslahat di antara kedua yang lebih besar. Ya, mana di antara maslahatnya? Ya, karena di sini tidak, Allah tidak ada dalil khusus ini atau ini. Tapi kalau antum tanya sama saya, mana yang lebih baik, saya berkurban unta atau berkurban kambing? Kan enak jawabannya. Apa jawabannya? Unta. Ya, unta lebih baik karena semakin besar daging semakin baik. Tapi kalau bab seperti ini itu kembali kepada maslahat dan kembali kepada mafsadah. Tapi mana kira-kira maslahat lebih besar dan mana mafsadah yang lebih besar, kemudian disitulah dia menimbang, dan tentunya jangan lupa istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun setidaknya kalau laki-laki yang sudah menikah, ya, berarti sudah aman insyaallah dari banyak bab. Kan itu paham ya? Paham nggak sudah aman? Ya, berarti dia sudah menikah, dia sudah punya anak, berarti pejaka, perkasa ini. Iya, karena memang di zaman sekarang subhanallah, ya, banyak orang-orang sudah menikah dan lain sebagainya, ternyata suaminya sakit, ya, sakit belok kiri. Akhirnya jadi masalah, kan? Paham maksud saya? Jadi setidaknya kalau dia menikah dengan suami yang sudah punya istri, sudah jelas perkasaannya. Allah. Apakah ketika seorang suami yang menjalankan syariat poligami, tentu kalau mampu, masya Allah, ya, nggak perlu ditulis dalam kurung kalau mampu, memang sudah jelas syariatnya seperti itu. Juga akan menimbulkan rasa rindu kepada salah satu istrinya. Apakah ia dapati kekurangan dan atau kelebihan pada masing-masing istrinya? Saya baca ulang. Ustaz, apakah ketika seorang suami yang menjalankan syariat poligami, tentu kalau mampu, juga akan menimbulkan rasa rindu kepada salah satu istrinya ketika ia didapati kekurangan atau kelebihan pada masing-masing istrinya? Terus kenapa? Emang iya, pasti akan rindu. Ya, dia akan rindu dengan istrinya. Jangankan dengan istri yang kita satu ranjang tempat tidur, sama teman saja yang bukan satu ranjang tempat tidur kita ada rindunya, apalagi sama istri. Ya, cuman saya nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Membanding-bandingkan. Pertama, para hadirin, Rasulullah SAW jelas beliau mengatakan, wanita yang paling kucintai dari istriku adalah Aisyah. Didengar nggak istri orang lain, oleh istri yang lain? Didengar. Ya, Rasulullah mengatakan fadlu Aisyah ala sairi ta'am ka fadli tharid ala sairi, fadlu Aisyah ala sairi nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am.
Kemuliaan Aisyah di antara wanita-wanita yang lainnya seperti kemuliaan Sari dengan makanan yang lainnya. Itu disampaikan oleh Nabi. Karena memang kecintaan itu tidak diharuskan harus adil. Cinta itu nggak bisa adil. Tetapi yang adil adalah apa? Mabit, memberikan nafkah dan lain sebagainya, itu harus adil. Tapi cinta itu nggak bisa adil. Cinta itu nggak bisa adil. Ya misalnya ada seorang suami, dia mendatangi istri yang pertama. Mohon maaf, selama 3 hari dia berhubungan badannya sebanyak 3 kali. Apakah harus adil ketika dia datang istri yang kedua harus 3 kali? Nggak mesti. Karena itu tidak disyaratkan keadilan. Karena itu lari kepada cinta. Ya, dan cinta itu tidak disyaratkan harus adil. Ya, namun kalau seandainya dia sering mengungkapkan kelebihan-kelebihan istri yang pertama atau istri yang kedua akan membuat sedih istri yang pertama, dan justru kita maksudnya adalah untuk menghina dia atau menyalahkan dia, maka ini dijauhi. Tapi kalau seandainya untuk memberikan motivasi, wah dia masya Allah begini, kamu juga harus gini dong. Ya, untuk motivasi, untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tidak ada masalah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya perempuan yang sudah bersuami menyukai suami orang lain? Ini kebanyakan ya, ini kebanyakan nonton sinetron, kebanyakan nonton film, kebanyakan lihat Instagramnya dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul cinta? Kenapa bisa muncul cinta? Karena ada tatabu, ada yang diikutin, media sosialnya diikutin atau apapun diikutin, ada komunikasi, maka di situ muncul cinta. Perempuan itu paling sulit untuk dia mencintai seseorang, sulit. Maksudnya tidak semudah. Ya, tidak semudah itu. Antum punya istri, itu kalau kita laki-laki bersahabat itu bisa bertahun-tahun kan. Tapi kalau perempuan itu, ya 3 bulan dia sudah berubah teman baru lagi. Karena perempuan itu memang, ya begitulah kondisinya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, nikahlah oleh kalian wanita yang bikr, wanita yang apa? Wanita yang perawan. Ya, karena dia akan bermain-main denganmu dan kamu akan bermain-main dengan dia. Apa hikmahnya? Karena perempuan sebelum, ketika dia tidak pernah mengenal laki-laki yang lain kecuali suaminya, maka dia akan lebih apa? Ya akan lebih, ya begitulah, dalam ranjangnya. Tapi ketika dia janda, ya, dan kemudian dinikahkan, ada hal-hal yang dia ingat dengan suaminya yang pertama. Apalagi suaminya meninggal, bukan karena dicerai, ada rasa rindu, rasa cinta. Ya, maka ini akan mengurangi apa? Ya, hal yang kita sebutkan tadi. Bukan berarti tidak boleh, karena memang perempuan itu sulit untuk terkadang mencintai orang-orang yang baru. Itu tabiatnya. Nah, kenapa sekarang ada orang yang tiba-tiba dia mencintai suami orang lain? Ya, maka ini terlalu banyak melihat Facebooknya, Instagramnya, dan lain sebagainya, komunikasi dan lain sebagainya, maka ini harus di stop. Ya, kalau Anda ingin memberikan kebaikan untuk diri Anda, rumah tangga Anda, dan anak-anak Anda, ini adalah sesuatu yang bahaya. Kita boleh mencintai sesuatu karena Allah. Ya, apa mencintai sesuatu karena Allah? Kita mencintai Rasulullah SAW karena beliau sebagai seorang nabi. Ya, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh karena Allah. Tapi mencintai suami orang karena untuk dia bisa menikahkan dia dengan seorang wanita laki-laki tadi, maka ini hukumnya haram. Anda tidak halal menikah dengan suami orang karena Anda sudah punya suami. Ya, maka di sini harus dijaga. Selain munculnya perasaan-perasaan seperti ini karena terlalu mengikuti kabar-kabar tentang laki-laki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya laki-laki yang sudah beristri dan sudah mengenal sunnah, bahkan sering hadir di kajian tapi suka chat dengan wanita yang bukan mahram, yang bahkan sudah bermain api? Mohon pencerahannya. Apa hukumnya? Haram, sudah haram. Ya, ketika seseorang sudah berchattingan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya, ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dalam agama, kecuali hal-hal yang sangat penting. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, inna sa'ida, orang yang selamat, orang yang sukses adalah orang yang menjauhi fitnah. Ketika dia menyadari berhubungan dia dengan wanita yang bukan mahramnya, iya, dan ini akan membawa api, membuat kecintaan dia kepada wanita tersebut, apalagi istri orang, maka tentunya ini dosa dan ini maksiat.
Ya, tinggalkan detik ini. Ya, tinggalkan sekarang. Jangan Anda bermain-main dengan hal yang seperti ini. Ya, apalagi Anda kemudian ya mendolimi suami Anda, ya, atau mendolimi istri Anda, kehidupan bahagia, tidak ada masalah dalam rumah tangganya, tapi karena hal-hal dia tidak bisa menahan dirinya, yang kemudian dia mabuk cinta dengan wanita tersebut, yang wanita tersebut sudah punya suami, ya akhirnya mereka lari berdua menikah. Wallahi, Anda tidak akan bahagia selama Anda hidup di dunia sampai Anda bertobat kepada Allah dengan taubatun nasuha. Ya, banyak kasus terjadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus bagi kaum wanita. Dia sudah punya suami, punya anak-anak, hidup bahagia, mengenal seorang laki-laki tanpa sengaja di media sosial dan lain sebagainya. Ya, karena perempuan seperti kondisi seperti itu, akhirnya dia gelap mata, dia tinggal anaknya, dia tinggalkan suaminya, menikah dengan laki-laki lain. Ya, ini wallahi dia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Ya, maka jauhilah hal-hal yang akan bisa terjatuh kita ke dalam fitnah. Diingatkan ya suaminya bahwasanya orang yang telah mengetahui ilmu itu akan lebih besar ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka seorang istri yang bijak, seorang istri yang solehah, dia akan berkata, "Bang, selesaikan masalah dia dengan wanita, selesaikan masalahmu dengan wanita tersebut. Kalau memang kau cinta dengan dia dan kau melihat ada kebaikan padanya, nikahkan dia segera. Ya, jangan chattingan dan lain sebagainya, ini akan membuat pintu dosa." Berani nggak gara-gara ibu-ibu ngomong seperti ini? Ya, kalau memang kau tidak ada tujuan untuk menikahkan dia sama sekali, hentikan. Ini hal yang haram, nggak dibolehkan dalam agama. Ya, baik. Bagaimana menyikapi suami yang selalu berkata dengan teriakan kalau istri itu harus selalu patuh apapun yang suami perintahkan kalau mau dapat surga, sedangkan permintaannya suka memaksakan dan jika agak nurut malah marah-marah. Tapi para hadirin dan hadirat, Allah mengatakan dalam ayatnya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Apa yang kita tuntut kepada istri kita dengan sebuah tuntutan, dan itu pula yang kita harus berikan kepadanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau membawa ayat ini, beliau berkata, ketika aku senang istriku berhias, ya, maka aku senang juga aku berhias untuk istriku. Itu maksud dari mana ayat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, jadi apa yang kita tuntut dari istri kita, ya, haknya kita, maka sebesar itu pula kita berikan kepadanya kewajiban kita sebagai seorang suami. Ya, jadi istri punya hak dan tanggung jawab, si suami juga punya hak dan tanggung jawab. Siapa di antara suami dan istri menjaga hak dan tanggung jawabnya, maka insya Allah dia akan bahagia. Tapi kalau seandainya si suami selalu menuntut kepada istrinya haknya, tapi dia tidak menunaikan kewajibannya, maka ini sebuah kesalahan dan kekeliruan. Begitu juga si istri yang dia tuntut hanya haknya dia, sementara dia tidak menunaikan kewajibannya, ini juga tidak akan membuat kebahagiaan dalam rumah tangga. Makanya para ulama mengatakan, ketika ada yang kurang dari pasangan hidupmu, ya, maka tetap engkau menyempurnakan kewajibanmu kepadanya, adapun haknya engkau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pembahasan akidah di kalangan para ulama ketika kita berhadapan dengan pemerintah, kan seperti itu. Dan ternyata para ulama demikian pula menjawab ketika hak dan kewajiban dengan pasangan hidup kita. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada pasangan hidup. Jadi bukan kita berbuat baik kepada pasangan hidup kita kapan pasangan hidup kita berbuat baik kepada kita, bukan. Ya, tetapi Allah dan Rasulnya lah yang memerintahkan kita berbuat baik kepada pasangan hidup kita, itu tugasnya kita. Adapun dia tidak memberikan kewajibannya kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Ya, tapi kalau setiap kita hanya menuntut hak masing-masing, ya, maka ini akan membuat kacau dalam hubungan rumah tangga. Bisa difahami? Saya berbuat baik kepada istri saya, kenapa? Allah memerintahkan saya. Walaupun dia tidak membalas kebaikan itu yang sebesar apa yang telah saya berikan, itu urusan dia dengan Allah. Nasihati baik-baik, jangan kita kurangi. Ya, oh kita pulang ke rumah dia nggak masak, lain sebagainya, udah ente nggak dapat jajan, nggak dapat uang belanja selama 1 bulan karena kesalahan tadi. Karena kamu nggak memberikan hak kepada saya. Tidak.
ya. Jadi itu diikat dengan ubudiyah, menghambakan diri kita kepada Allah. Demikian disebutkan oleh para ulama. Bolehkah memaksa istri untuk memakai jilbab? Boleh. Iya, karena memakai jilbab adalah kewajiban, dan istri kita itu di bawah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulu an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya akan kepemimpinannya. Suami, dia menjadi pemimpin untuk istrinya, dia menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Maka kewajiban si istri, suami, untuk menuntut istrinya menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam konteks yang lainnya, ya, ketika seorang anak dia tidak sholat dalam umur, seorang anak itu hendaknya diperintahkan untuk sholat ketika di umur 7 tahun. Dia tidak sholat ketika berumur 10 tahun, maka dipukul. Nah, apa sisi kolerasinya dengan istri? Istri juga sama seperti anak. Ada kewajiban kita kepada dia yang harus dia jalankan dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah kewajiban. Justru suami yang dia senang istrinya tidak memakai jilbab, dan dia tidak peduli dengan istrinya tidak memakai jilbab, maka kita khawatirkan inilah suami-suami yang dayus. Yang suami yang dayus tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa mencium baunya surga Allah dalam keadaan surganya Allah itu tercium dalam perjalanan jarak sekian dan sekian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sedikit lagi kemudian kita tutup. Anaknya tiap hari selalu disuruh sholat dan mengaji, tapi seorang ayahnya sendiri tidak sholat sama sekali. Ingin anaknya soleh dan soleh, tetapi sebagai orang tuanya tidak bisa mencontohkan dan hanya sibuk dengan bisnisnya, serta di rumah sibuk main game sampai lupa waktu. Harus bagaimana cara menasihati suami yang seperti itu? Nah, para hadirin dan hadirat, para ulama menyebutkan bahwasanya ayah itu adalah contoh bagi ayah, itu adalah barometer bagi seorang anak. Di mata anak, apa yang dibuat oleh ayahnya itu yang baik, dan apa yang tidak dibuat oleh ayahnya itu yang jelek. Baik, itu di mata seorang anak. Makanya banyak orang tua yang dia selalu melarang anaknya merokok, tetapi setiap kali dia ingin beli rokok, sama anaknya disuruh beli. Ya, tidak akan mungkin anda meninggalkan rokok. Tidak mungkin dia akan mendengar omongan anda untuk tidak merokok, sementara rokok sama dia disuruh beli. Bisa difahami? Maka kalau anda ingin mendapatkan anak yang soleh, maka contohkan itu kepada anak-anak anda. Ya, kalau itu anda tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka wallahi anak anda juga akan tidak bisa seperti apa yang anda harapkan, kecuali siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihati dengan cara yang baik, ingatkan dengan cara yang baik, dan seterusnya. Kalau tetap dia tidak sholat, terus menerus tidak pernah sholat, ya terus menerus dengan kesibukannya dengan dunianya, dan kita khawatirkan bersama kita tinggal bersamanya, ini akan merusak agama kita, merusak akidah kita, merusak akhlak kita, maka ini mudah-mudahan dari hal-hal yang dibolehkan dalam syariat untuk kita minta berpisah. Karena alaqul sebagian para ulama, orang meninggalkan sholat itu kafir. Dan seperti itu, ini dengan tahap yang sudah dilakukan semaksimal mungkin untuk dinasihati, tapi tetap dalam kondisinya seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf para hadirin dan hadirat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan antum semuanya. Dan ini ada hadiah sebenarnya, dan siapa yang bertanya dari soal yang sudah saya jawab atau soal yang belum saya jawab, ini mungkin bisa diambil hadiah nanti di panitia sama Bang Dedi. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.